Sambil menunggu keputusan akhir dari Court Arbitrage for Sport, tim nasional Vietnam memastikan akan memanggil 8 pemain naturalisasi untuk membela Vietnam menghadapi Malaysia pada pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia 2027 bulan Maret mendatang, saudara-saudara. Berbeda dengan pemain naturalisasi Malaysia yang kontroversial, Vietnam menjamin bahwa 8 pemain ini sah sesuai aturan FIFA. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Masuki bulan Februari, saudara-saudara, berarti sebentar lagi Maret. Nah, dan di bulan Maret, saudara-saudara, seperti yang sudah kita ketahui bersama, FIFA sudah memiliki agenda kalender FIFA Matchday, saudara-saudara. Bagi negara-negara yang sudah punya jadwal latih tanding uji coba, itu akan menghadapi lawan-lawan di pertandingan uji coba nanti pada FIFA Matchday Maret itu jadwalnya antara tanggal 27 sampai tanggal 31, 25, 26 sampai tanggal 31 Maret, saudara-saudara. Ada yang uji coba biasa, dia ngundang negara lain uji coba untuk mencari peringkat. Ada yang ikut FIFA Series, saudara-saudara. Seperti Indonesia, dia akan ikut FIFA Series, akan menjadi tuan rumah pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis. Kemudian nanti setelah itu melawan Kepulauan Solomon atau Bulgaria. Sementara yang tidak punya agenda agenda uji coba atau FIFA Series, mereka akan menjalani ada kompetisi di Asia ini, ada kompetisi, dan itu menjadi fase terakhir, putaran terakhir, pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia 2027, saudara-saudara. Jadi ada sekitar 24 negara. 24 negara Asia yang akan bertanding di putaran terakhir kualifikasi Piala Asia 2027, saudara-saudara, untuk memperebutkan 4 tiket tersisa, saudara-saudara. Jadi dari 6 tiket yang diperebutkan itu 2 sudah resmi menjadi milik Singapura, dan 1 menjadi satu menjadi milik Singapura dan 1 menjadi milik Syria. Masih ada 4 tiket yang akan ditentukan pada putaran terakhir itu nanti, kalau nggak salah itu serentak tanggal 31 Maret, saudara-saudara. 31 Maret misalnya di grup A itu ada Filipina dan Tajikistan itu akan menjalani pertandingan penentuan di Hisor, di Tajikistan sana. Kemudian di grup B itu Lebanon dan Yaman itu akan menghadapi pertandingan penentuan di tempat netral di Doha, di Qatar. Karena kita tahu suasana di Lebanon kan tidak stabil politiknya. Di grup C sudah pasti menjadi milik Singapura. Di grup D, saudara-saudara, Thailand dan Turkmenistan akan menjadi pertandingan penentuan di Stadium Raja Manggala di Bangkok, saudara-saudara. Sementara di grup D itu sudah resmi menjadi milik Suriah. Menjadi milik Suriah yang mengeliminasi Myanmar, yang mengeliminasi Afghanistan dan mengeliminasi Pakistan. Sementara di grup F ini yang paling menarik dan akan kita bicarakan lebih detail, saudara-saudara, itu pertandingan penentuan akan terjadi di Ninh Binh. Nah, kota Ninh Binh di Vietnam sana, antara Vietnam melawan Malaysia, saudara-saudara. Malaysia di atas angin karena pada leg pertama menang 4-0. Kalau Vietnam bisa mengalahkan Malaysia 5-0, maka Vietnam yang akan lolos. Kecuali nanti ada keputusan dari CAS, Court Arbitrage for Sport. Ini, saudara-saudara, klasemennya sudah pasti untuk saat ini ya. Untuk saat ini kita belum abaikan dulu CAS karena keputusannya belum ada. Baru stay of execution, keputusan selah yang membebaskan 7 pemain itu untuk bermain sementara di klub. Itu aja. Selama keputusan final belum ada, otomatis maka kita menganggap bahwa Malaysia masih berada di puncak klasemen grup F dengan 15 poin.
dari 5 pertandingan, 5 kemenangan, 15 gol, dan hanya menderita 1 gol. Dua pertandingan diantaranya menggunakan 7 atau beberapa pemain naturalisasi Amerika Latino maupun Spanyol, Belanda itu yang ilegal itu, sehingga 2 pertandingan ini terancam dicoret. Nah, itu. Jadi apa poinnya di situ. Kemudian Vietnam di posisi kedua dengan 12 poin. Nah, dari 5 pertandingan mereka menang 4 kali, kalah sekali. Dengan Malaysia itu kalahnya. Dengan 11 memasukkan, 5 kemasukan. Nah, kemudian Laos dan Nepal di posisi berikutnya tidak perlu dibahas karena mereka sudah pasti akan tereliminasi. Dan menariknya saudara-saudara, ini nanti akan masih akan ada keputusan dari Court Arbitrase for Sport CAS di Lausanne, Swiss yang akan menggelar sidang ini pada akhir bulan ini, pada Februari. Dan prediksinya itu nanti sebelum FIFA Matchday edisi Maret itu keputusan akhir itu akan clear and clean. Apakah pemain itu boleh sah, paspor Malaysia mereka dianggap sah atau tidak. Itu yang paling penting. Kalau pemain dibebaskan dia boleh main itu nggak masalah. Tetapi kan yang paling penting adalah ini paspornya sah atau tidak. Itu saja. Karena kalau paspornya dianggap sah, mereka bisa membela tim nasional Malaysia, dan pertandingan yang dipermasalahkan melawan Vietnam dan Nepal itu otomatis sah juga. Tetapi kalau 7 pemain ini dinyatakan tidak sah secara paspornya dinyatakan tidak sah, otomatis mereka tidak akan bisa membela Malaysia menghadapi Vietnam nanti di Ninh Binh. Dan hasil 2 pertandingan yang sudah dijalani mereka yang ada yang semuanya ikut, ada yang beberapa ikut, itu nanti melawan Vietnam dan Nepal otomatis seharusnya dinyatakan batal oleh Football ASEAN Football Confederation atau saudara-saudara. Menariknya adalah Vietnam dia fokus, dia tidak dia hanya memantau aja, dia hanya memantau dari jauh perkembangan ini CAS ini. Tetapi mereka fokus kepada kondisi internal dalam negeri mereka sendiri. Tim squad Vietnam sendiri mereka sedang persiapkan. Selain akan mengandalkan pemain-pemain U23 yang tempo hari berhasil tampil spektakuler, menempati peringkat ketiga Piala Asia U23, dan nanti akan tampil juga di Asian Games, saudara-saudara. Vietnam, mereka pelatih Kim Sang-sik, pelatih dari Korea ini memastikan akan memanggil 8 pemain naturalisasi. Ini pemain naturalisasi sejenis Nguyen Quan Son atau Rafael Son. Jadi pemain asing yang sudah memalang melintang, sudah membela bermain di Liga Vietnam sejak lama. Jadi sesuai dan sudah disahkan oleh FIFA menurut regulasi FIFA bahwa mereka boleh bermain untuk tim nasional Vietnam karena sudah berdomisili di Vietnam setidaknya 5 tahun. Ada yang sudah datang sejak 2021 misalnya, kayak begitu. Itu ada 8 pemain yang berpotensi. Ini belum ada kepastian karena daftarnya belum dikeluarkan. Tetapi berpotensi akan dipanggil membela tim nasional Vietnam nanti melawan Malaysia. Misalnya, selain tentu saja si Rafael Son itu, Nguyen Quan Son itu, ada pemain center back namanya Gustavo Santana. Gustavo Santana itu adalah punya nama Vietnamnya adalah Do Pilong. Dia posturnya 195 cm dan sudah bermain di V-League itu bersama sejumlah klub seperti misalnya Vital, kemudian SLNA, Song Lam Ngea, Tan Hoa FC, dan sebentar lagi musim ini dia akan bergabung dengan SHB Danang. Kemudian ada lagi Henrico Araujo atau Do Huang Hen. Usia memang sudah 31 tahun, posisi playmaker dari Brasil dan sudah bermain di Vietnam sejak 2021. Dia bintang di klubnya Binh Dinh, klub yang sama dengan Rafael Son, Nguyen Quan Son. Kemudian ada lagi di posisi goalkeeper itu ada yang namanya Patrick Legiang.
Nah, dia pemain dari Slovakia, kelahiran 1992. Kemudian dia sudah membela di kompetisi Vietnam dan bermain sudah lama di Vietnam dan sekarang membela di Ho Chi Minh City FC. Ho Chi Minh HCMC. Kemudian ada lagi itu nanti ditambah dengan pemain-pemain seperti Philip Nguyen, kemudian Dan Van Lam, kemudian Jason Quang Vinh. Jason Quang Vinh ini adalah pemain yang punya ibu dari Vietnam, bapaknya dari Prancis, saudara. Di Vietnam, saudara-saudara, mereka sedang menyusun skenario untuk mengalahkan Malaysia. Jadi mereka tidak berpikir skenario menang sebelum bertanding. Mereka mengabaikan untuk sementara, mereka mengabaikan hasil CAS. Walaupun mereka juga dengar-dengar ya, Asosiasi Sepak Bola Vietnam itu VFF, Vietnam Football Federation itu berpotensi menggugat balik Malaysia ke CAS. Menarik nanti. Kalau hasilnya mereka 7 pemain ini dimenangkan. Wah, ini akan ramai, saudara-saudara. Kalau 7 pemain naturalisasi ilegal Malaysia ini dimenangkan di CAS, Vietnam, Asosiasi Sepak Bola Vietnam berencana untuk melakukan gugatan balik, untuk menggugat lagi, mengajukan gugatan ke CAS dengan kasus serupa untuk mencari keadilan, kebenaran yang seadil-adilnya. Jadi kasusnya ini akan panjang, saudara-saudara. Dan Vietnam merasa bahwa ini memang benar-benar tidak adil, tidak fair, dan tidak masuk akal. Jangankan Vietnam, kami di Indonesia, di Konoha itu juga merasa ini tidak masuk akal. Bukan hanya di Konoha, di tetangga-tetangga yang lain, bahkan di seluruh dunia itu juga merasa tidak masuk akal. Jadi Vietnam ini dengar-dengar yang saya terima informasi dari sejumlah sumber media yang saya baca di Vietnam sana, mereka Asosiasi Sepak Bola Vietnam itu berencana menggugat CAS kalau ternyata CAS memenangkan menyatakan bahwa paspor Malaysia pemain-pemain ini sah. Dan sudah terbukti Sekjen AFC Datuk Seri Winsor John menyatakan dengan jelas, clear and clean dalam sebuah wawancara dengan Astro Malaysia, media di Malaysia itu, bahwa yang melaporkan ini adalah Vietnam. Bukan pertemuan Presiden FIFA di New York dengan salah satu petinggi Konoha. Bukan. Itu clear, jelas. Dan laporan itu sudah muncul sesaat setelah Vietnam kalah 0-4 di Stadion Nasional Bukit Jalil. Tahun lalu atau tahun berapalah itu saudara-saudara. Jadi itu kecurigaan itu sudah muncul di situ. Kecurigaan mereka sama seperti kecurigaan banyak orang di seluruh dunia. Ini kok Malaysia ada pemain banyak sekali yang punya latar belakang Latino, sementara Malaysia sendiri tidak pernah dijajah oleh Latino. Dijajah Inggris, tetapi pemainnya dari Latino. Itu kecurigaan itu, dari situ Vietnam menggugat dan FIFA melakukan investigasi, jelas hasilnya clear. Kemudian sekarang maju ke CAS. Nah, ini di sini yang dinantikan Vietnam. Kalau Vietnam menanti saja, mereka memantau. Dan jangan salah, Vietnam juga punya lawyer yang punya reputasi tinggi untuk maju ke CAS kalau ternyata nanti Malaysia yang dimenangkan. Jadi ini Vietnam memantau saja, sambil memantau dari jauh. Vietnam memutuskan fokus penuh, bersiap total, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menghadapi pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia. Bagaimana kira-kira nanti hasil pertandingannya? ya kita lihat saja nanti. Pokoknya ini kan masih tergantung CAS. Kalau CAS ternyata menyatakan Malaysia kalah, ya sudah selesai. Pertandingan Vietnam akan Malaysia, kemungkinan besar Vietnam punya potensi untuk mengalahkan Malaysia tanpa 7 pemain naturalisasi itu, tanpa 7 pemain ilegal itu. Potensi Vietnam menang itu cukup besar. Masalahnya kan nanti skornya berapa, itu yang kita belum bisa memprediksi. Skornya bisa skor tipis 1-0, 2-0, 3-0, 1-0, 2-1, 3-2, 2-0, atau skor besar 3-0, 4-0, 5-0,
6-0, 7-0. Nah, itu bisa seperti itu. Tetapi potensi Vietnam mengalahkan Malaysia tanpa 7 pemain naturalisasi itu besar, saudara-saudara. Sebaliknya, jika 7 pemain ini dinyatakan sah dan boleh lagi membela Malaysia, wah ya berat. Berat, saudara-saudara, berat. Karena kita harus mengakui ya, ini fair secara teknik, kualitas di lapangan 7 pemain ini punya kualitas yang cukup bagus. Khususnya pemain seperti Facundo Garcés. Kemudian Rodrigo Holgado, Imanol Macuca itu punya kualitas yang menurut saya lebih bagus lah, lebih bagus dari sejumlah pemain naturalisasi Vietnam di situ. Nah, kalau mereka ini boleh main lagi ya, itu tentu saja sinyal bahaya bagi tim nasional Vietnam, sinyal bahaya, dan tentu saja itu sebagai bentuk ketidakadilan. Karena kalau dia nggak bagus, nggak mungkin Facundo Garcés main sampai ke Alaves di La Liga, itu nggak mungkin, nggak pasti dia pemain yang bagus. Pemain yang bisa main di La Liga, di Serie A, di Bundesliga, di Liga Premier Inggris, di Ligue 1, di Eredivisie, itu pasti pemain bagus. Nah, pasti pemain bagus. Kalau nggak bagus ya dia akan main di Liga Argentina sana. Itu bagus sekali. Jadi ini tergantung nanti sudut pandang kita dari mana. Tergantung apa hasil keputusan CAS. Makanya ini pertandingan terakhir ini tidak bisa dilepaskan dari CAS. Dan kita harus menunggu dengan sabar apa yang akan diputuskan CAS terkait kasus ini. Dan bagi saya, semoga Vietnam yang akan dimenangkan. Semoga Vietnam yang akan diuntungkan, karena tindakan Malaysia ini benar-benar mencederai, melukai sportivitas, fair play, prinsip-prinsip olahraga yang menjunjung tinggi kejujuran, saudara. Saudara-saudaraku semuanya. Itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul. Dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Malvinas sampai Greenland, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita bicara tentang berita dari Vietnam, kabar dari Vietnam yang akan segera memanggil 8 pemain naturalisasi untuk pertandingan kualifikasi Piala Asia terakhir melawan Malaysia tanggal 31 Maret 2026 di Ninh Binh. Ninh Binh. Nah, target adalah wajib menang 5-0 untuk lolos ke Piala Asia 2027. Tetapi Vietnam juga punya potensi lolos lebih cepat jika keputusan CAS menganulir, tidak mengesahkan keberadaan 7 pemain naturalisasi Malaysia. Jadi ini hasil pertandingannya akan terkait. Tetapi Vietnam sudah pasti bersiap dengan amat sangat serius mempersiapkan sejumlah pemain naturalisasi untuk membela Vietnam menghadapi Malaysia. Beberapa di antaranya ya seperti Rafael Son, kemudian ada, pokoknya ini pemain-pemain dari Vietnam ini sudah pasti legal karena mereka adalah pemain dari Brasil, pemain dari Slovakia, pemain yang sudah membela, walaupun tidak punya darah Vietnam, tetapi mereka sudah tinggal menetap di Vietnam setidaknya sejak tahun 2021. Jadi minimal 5 tahun berdomisili di Vietnam, sehingga menurut statuta FIFA, menurut aturan FIFA, ini pemain ini sah untuk membela Vietnam. Berbeda dengan 7 pemain naturalisasi Malaysia ini yang bahkan belum pernah sama sekali ke Malaysia, tiba-tiba diklaim punya darah Malaysia, tiba-tiba diberi paspor Malaysia, dan tiba-tiba dinyatakan sah bermain untuk Malaysia. Itu saudara-saudara. Dan ini pertandingan akan menarik karena dari 6 tiket terakhir Piala Asia itu hanya tersisa 4. 2 sudah resmi menjadi milik Singapura dan Suriah, sementara 4 itu masih diperebutkan oleh ada 4 negara ASEAN yang berpotensi lolos
empat dari empat itu, 3 negara ASEAN berpotensi lolos. Thailand, kemudian Filipina masih punya potensi lolos, dan Malaysia atau Vietnam, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton. Dan jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi reviewnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.